107,7 FM Radio Jelas Viva Jaimai dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Erjun Samudra hadir di tengah ruang dengar Anda. Biasanya di edisi awal pekan dan di hari Senin ini kita akan berbicara tentang salah satu satuan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut yang dikemas dalam program Sailor News. Kita telah kedatangan Bapak Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut. Beliau adalah Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Purnomo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Arjun. Iya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan senang sekali di tengah-tengah kesibukan Bapak bisa hadir di sini bersama dengan kita, karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut. Iya, betul sekali. Dan salah satunya juga adalah memberikan informasi seputar sejarah TNI Angkatan Laut Bapak ya. Nah, oke, Jajamers, mungkin kalau Jajamers melihat secara langsung tamu kita di sini tentunya tidak asing ya, karena beberapa waktu yang lalu pada saat peringatan upacara Detik Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, tamu kita di sini yaitu Bapak Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Purnomo mendapatkan kesempatan istimewa langsung dari Bapak Presiden. Betul Bapak ya? Ya, alhamdulillah pada 2019 ya. 2019 itu upacara Detik-Detik Proklamasi 17 Agustus 2019. Alhamdulillah saya suatu kehormatan bagi diri saya dan keluarga. Saya didaulat sebagai komandan upacara pada momen tersebut, dan satu momen yang luar biasa yang membuat mungkin ini sejarah bagi diri saya, karena momen itu Bapak Presiden yang terhormat Presiden Jokowi menyalami saya. Dan itu belum pernah ada. Nah, akhirnya menjadi catatan sejarah juga bagi Bapak ya. Dan akhirnya juga Bapak dipercaya oleh pimpinan TNI Angkatan Laut menjadi Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut. Nah, berbicara juga tentang salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, di mana sebelumnya juga di sejarah hal ini masuk ke dalam Dinas Penerangan Angkatan Laut Bapak ya. Betul. Masuk dari Subdis Sejarah. Namun karena adanya validasi organisasi menjadi salah satu satuan kerja tersendiri. Nah, fungsi daripada Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut itu mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Haryo. Silakan Bapak Laksamana Pertama Haryo. Baik, terima kasih. Jadi Dinas Sejarah Angkatan Laut itu diresmikan 31 Juli 2020. Jadi baru 2 tahun menginjak ke 3 tahun. Nah, tahun ini 31 Juli 2023 nanti kami berumur di sejarah hal ini berumur 3 tahun. Nah, di sejarah hal sendiri ini merupakan badan pelaksana pusat dari Kepala Staf Angkatan Laut yang tugasnya kami ya otomatis adalah mendukung tugas pokok Angkatan Laut. Di bidang apa? Fungsi kami salah satunya adalah kami melaksanakan riset sejarah. Karena kalau kita lihat saat ini banyak sekali sejarah Angkatan Laut ini yang belum kita petakan, belum kita gali, belum kita luruskan, bahkan belum kita selamatkan. Ini tugas kami. Salah satunya adalah kita melaksanakan riset sejarah. Sehingga salah satu kasubdis kita adalah kasubdis Rislah, yang memang tugasnya melaksanakan riset dan sejarah. Terus kemudian, nah ini yang kedua adalah kita belajar dari pengalaman hidup kita. Masyarakat kita itu tidak senang menulis. Ya, dulunya kita tuh tidak senang menulis pada zaman itu. Sehingga apa? Banyak sejarah-sejarah kita ini yang tidak ternarasikan, tertuliskan, terliterasikan. Nah, salah satu tugas fungsi dari di sejarah hal ini juga menulis terkait dengan sejarah-sejarah khususnya TNI Angkatan Laut. Harapannya ke depannya kita juga akan berbicara terkait dengan sejarah maritim yang sangat luar biasa. Terus kemudian ketiga adalah dokumen arsip sejarah. Nah, dokumen arsip sejarah ini kita sudah memiliki banyak arsip, dan saat ini di sejarah hal sedang melaksanakan digitalisasi sejarah. Ya, digitalisasi sejarah. Harapan kita semua sejarah-sejarah, baik itu dokumentasi dalam bentuk foto maupun arsip bentuk naskah, tulisan dan sebagainya, kita bisa selamatkan. Ya, kita tahu sendiri dengan umur dokumentasi yang ada saat ini yang sudah sangat lama dan dimakan usia, kita selamatkan dengan
digitalisasi sejarah tersebut. Terus kemudian ketiga adalah museum, monumen, dan tradisi. Nah, ini para pendengar radio sekalian, jadi kita di sini menginformasikan. Saat ini TNI Angkatan Laut sedang membuat Museum Pusat Angkatan Laut yang berada di Surabaya. Dan ini museum pusat yang sangat besar sekali kita buat. Ini saat ini baru tahap 1, kita akan kembangkan tahap 2. Di sana banyak sejarah-sejarah TNI Angkatan Laut dari mulai sebelum kemerdekaan sampai dengan dibentuknya TNI Angkatan Laut, terus kemudian sampai dengan mengisi pembangunan saat ini. Dan harapan kita tidak dalam waktu lama lagi kita akan resmikan. Kita resmikan museum pusat sejarah pusat angkatan laut tersebut, dan ini bisa digunakan untuk masyarakat umum. Betul. Jadi bukan hanya kita batasi terhadap prajurit TNI saja, khusus TNI Angkatan Laut, tapi masyarakat umum. Karena kita ingin apa? Mengedukasi. Mengedukasi terhadap masyarakat umum ini, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita. Mereka harus tahu Indonesia bangsa maritim, angkatan lautnya harus kuat, dan kita memiliki angkatan laut yang kuat. Kita harus tahu, anak-anak harus tahu bagaimana kekuatan kita tahun 60 sampai dengan 66. Kita memiliki 1 RI Rian, ya, terus kemudian beberapa destroyer, terus kemudian bahkan kita memiliki 12 kapal selam Whiskey class. Berapa? Kita luar biasa pada saat itu di Asia Tenggara. Nah, sejarah-sejarah ini anak-anak kita harus tahu. Bukan hanya kekuatan kita zaman itu, bahkan pahlawan-pahlawan sejarah. Betul sekali. Jadi ini semacam kayak PR Bapak ya buat Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut ini, karena kan memang juga ada beberapa mungkin anak-anak atau zaman sekarang ini lupa akan sejarah, atau mungkin juga belum banyak mengenal tentang sejarah TNI Angkatan Laut. Nah, peran dari fungsi Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut ini dalam rangka memberikan informasi tentang sejarah TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Nah, berbicara tentang pentingnya daripada sejarah itu sendiri. Nah, bisa disampaikan sedikit Bapak tentang kenapa kita mesti harus tahu sejarah? Jas merah. Ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena ada sebuah yang mengatakan pada saat kita ingin menghancurkan suatu negara, putuslah sejarah dari generasi mudanya, dari masyarakatnya. Kita lihat, kalau kita lihat negara asing, tidak perlu saya sebutkan, yang sejarahnya benar-benar diputus dari masyarakatnya. Kita lihat bagaimana negaranya. Apakah kita mau seperti itu? Sejarah. Terus kemudian bagaimana sejarah ini menguatkan kekuatan suatu bangsa. Coba kita lihat pengalaman kelam kita. Sepadan Ligitan. Yang diangkat adalah apa? Sejarahnya dulu. Terus kemudian bagaimana sekarang kondisi di Laut Cina Selatan, LCS. Ya, China selalu mengutarakan adalah berdasarkan sejarah. Nah, 9 line itu ya? Iya betul, 9 line itu. Nah, jadi di sini saya akan bicara arti penting sejarah. Yang pertama adalah khususnya kita dari TNI ini, sejarah ini merupakan sumber untuk penyusunan doktrin dan strategi. Karena dari sejarah ini kita melihat bagaimana perjalanan sejarah masa lalu, bagaimana pertempuran masa lalu. Kita lihat yang bagus. Bagaimana keberhasilan, strategi apa yang digunakan. Dari strategi-strategi ini, kita lihat, kita pelajari, dan kita kembangkan. Dan kita susun dalam bentuk doktrin untuk diaplikasikan oleh prajurit saat ini. Terus kemudian, yang paling penting di sini juga adalah memperkokoh diri, karakter, dan kejuangan prajurit. Kita prajurit TNI. Pada saat kita mendaftar sebagai prajurit TNI, kita melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ingat sejarah kita di situ. Disitulah kita mulai sejarah. Disitulah kita mulai sejarah. Jadi kita sebagai prajurit TNI harus sadar sejarah awal kita di TNI itu seperti apa. Pada saat kita dengan keikhlasan, dengan kerelaan dan izin orang tua, kita mengabdi pada bangsa dan negara. Dan kita siap ditempatkan di mana saja. Kita siap melaksanakan tugas dengan baik. Nah ini karakter bangsa kita ini, karakter prajurit kita harus kita angkat kembali, berdasarkan sejarah. Paling mudah itu ya sejarah diri kita aja. Jadi jangan kita di kondisi saat ini kita tidak mau lupa. Oh ya, bagaimana kita daftar dulu itu. Terus kemudian membangun karakter kebangsaan. Terus kemudian memperkuat klaim wilayah berdasarkan sejarah. Saya yang sampaikan tadi.
Terus kemudian juga mengembangkan kepemimpinan. Ini jelas sekali. Kita bisa melihat bagaimana pemimpin-pemimpin dulu dengan kerelaan, dengan memimpin negara bangsa ini sampai kita dapat merdeka. Dan sampai dengan saat ini kita kembalikan pada diri kita. Bagaimana kita memimpin diri kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Betul sekali. Jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa di era tahun 60-an kita pernah memiliki beberapa destroyer, kemudian kapal selam yang pada saat itu memang sangat ditakuti Bapak ya. Betul. Dan kemudian juga sejarah daripada perjuangan perang kemerdekaan, kemudian juga ada yang setiap tanggal 5 di bulan Januari kita Hari Dharma Samudra. Hari Dharma Samudra. Itu ada beberapa peristiwa-peristiwa heroik yang bisa diambil dari sejarah pertempuran laut itu. Betul sekali. Mungkin bisa dijelaskan Bapak visi dan misi daripada Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut ini, dan kemudian mengapa kita perlu belajar sejarah ini khususnya bagi masyarakat umum dan juga bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Ya. Jadi pada saya memimpin di sejarah hal ini 24 Januari 2023. Jadi baru kemudian dari situ kami dihadapkan dengan misi Bapak Kasal, visi Bapak Kasal. Kemudian saya buat suatu visi untuk di sejarah sendiri adalah mewujudkan kekuatan sejarah dan heritage untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan tempur TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Nah, visi ini kami hadapkan dengan visi Bapak Kasal dalam pelaksanaan tugas. Dan ini menjadi tantangan khusus kami, bahwa adanya di sejarah hal ini harus memiliki peran. Sangat peran dalam hal ini adalah meningkatkan kesiapan dan kemampuan tempur TNI Angkatan Laut. Dari mulai profesionalisme. Kalau kita lihat bagaimana profesionalisme kita lihat bagaimana prajurit mampu dapat melaksanakan dan dapat menerapkan profesionalismenya. Terus kemudian dengan perkembangan zaman, kita lihat segala sesuatu yang terjadi hari ini pasti terjadi zaman dulu. Itu menjadikan pertimbangan-pertimbangan kita. Terus kemudian untuk misi kita adalah menggali, meluruskan, menyelamatkan, dan mempublikasikan sejarah Angkatan Laut. Nah, ini penting sekali. Jadi banyak sejarah-sejarah kita ini yang memang harus kita gali. Harus kita gali. Dari Sabang sampai Merauke itu seluruhnya sejarah. Bahkan mungkin kita semua pahami bahwa banyak sejarah-sejarah kita yang berada di luar negeri. Seperti Museum Nasional pada saat itu kedatangan pusaka atau keris di Ponorogo. Nah, itu berarti kan banyak sejarah-sejarah kita di luar. Harapan kita juga Dinas Sejarah Angkatan Laut ini dapat melaksanakan riset. Dapat melaksanakan riset ke negara-negara yang memang ada sejarah kita di sana. Mungkin ke Belanda, Inggris, atau Amerika yang memang ada. Dan ini penting dalam melaksanakan tugas dari di sejarah ini dalam rangka menggali. Terus kemudian meluruskan. Ini penting juga. Kadang pemahaman tafsir atau nilai yang diberikan oleh orang terhadap sejarah ini belum sesuai dengan ketentuannya. Dengan adanya kita melaksanakan riset, akhirnya kita dapat meluruskan, sejarah itu ternyata seperti ini, tidak seperti itu. Nah, ini tugas kita. Terus kemudian menyelamatkan, ini yang paling penting. Kita memiliki arsip-arsip yang masa lalu yang merupakan sejarah Angkatan Laut. Apalagi nanti berapa puluh tahun, bahkan 100 tahun ke depan, ini sangat menjadi arsip kita. Pengalaman kita tidak mengarsipkan sejarah kita. Sekarang kita sulit untuk mencari kebenarannya melalui riset pendalaman, kemudian pelaku sejarah itu pun kalau masih ada. Nah, terus kemudian bagaimana? Ya kita amankan, arsipkan, selamatkan ini. Terus kemudian publikasikan. Ini juga penting. Mungkin masyarakat awam, masyarakat sipil ini masih banyak memahami bahwa pahlawan Yosudarso merupakan pahlawan Angkatan Laut. Kalau kita nanya, pahlawan Angkatan Laut siapa? Adalah Komodor Yosudarso. Benar. Tapi sebenarnya masih banyak lagi pahlawan-pahlawan Angkatan Laut yang harus kita angkat. Yang harus kita publikasikan. Usman Harun. Terus kemudian John Lee. Ya, beberapa waktu lalu kita berusaha mengangkat John Lee yang memang karakternya seperti itu. Terus kemudian belum mantan-mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Mas Pardi.
kemudian R. Marta Dinata, dan lain sebagainya. Iya. Terus kemudian pahlawan yang gugur, Iya. Kapten Samadikun, dan lain sebagainya. Itu harus kita angkat. Jadi harus kita angkat dan kita publikasikan. Bukan hanya untuk lingkungan Angkatan Laut saja, prajurit Angkatan Laut saja, keluarganya saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ini loh pahlawan TNI Angkatan Laut yang mengisi kemerdekaan di zaman itu. Demikian. Nah, bisa menjadi sesuatu hal yang menarik yang bisa disajikan sekarang, itu konsepnya bagaimana? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara sejarah, kita berbicara apa sih sejarah itu dulu ya? Iya. Gitu. Yang pertama secara teori, sejarah secara etimologi ya. Secara etimologi ini berasal dari bahasa Arab, ya, sarajatun. Nah, yang artinya pohon. Iya. Kalau kita ngelihat pohon, adanya pohon ada tunas. Iya. Adanya batang karena ada pohon. Kemudian ada ranting karena ada cabang. Betul kan? Seperti itu. Nah, jadi intinya apa? Dari situ sejarah asal-usul. Nah, asal-usul ini. Jadi kita harus tahu asal-usul. Karena saya sampaikan tadi, kejadian masa lalu membentuk masa kini. Iya. Apa yang terjadi masa kini membentuk masa depan. Iya. Tinggal kita lihat. Iya. Kita sekarang ini akan menjadi sejarah. Ya, kita nanti akan jadi sejarah untuk beberapa tahun. Sekarang mari kita berpikir, Iya. kita mau menjadi sejarah apa? Iya. Sejarah yang baik kah atau sejarah yang buruk kah? Iya. Nah, kita bersyukur kita ini bagian dari Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut. Iya. Kita isi sejarah dengan tugas dan tanggung jawab kita. Betul. Apa tugas tanggung jawab kita? Sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya. Kalau saya sebagai seorang kadis sejarah, saya akan laksanakan tugas-tugas saya seoptimal mungkin dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Jangan sampai kedinasan saya ini tidak sesuai dengan fungsinya. Iya. Nah, seperti itu. Terus kemudian secara semantik ini kita bisa melihat dari bahwa sejarah itu merupakan dapat diartikan menjadi peristiwa, kisah, dan ilmu.